Yo, what's up kalian para wibu-wibu, balik lagi sama gue dan gue kali ini kita bakal ngebahas Symphogear lagi. Eh ya kita bakal bahas Symphogear lagi. Kita bakal bahas Symphogear G, lanjutannya Symphogear yang pertama. Ya gue bakal spoiler. Hmm. hmm. Yap, spoiler. Spoiler loh, tapi sebenarnya nggak bakal spoiler banget sih. Jadi intinya Symphogear G, lanjutan dari Symphogear biasa. Budget mereka nambah, sangat nambah, quality jadi bagus, terus ya istilahnya budget lah, budget mereka ada budget lah istilahnya. Season sebelumnya nggak terlalu banyak budget, jadi Arsala terlalu EV, tapi G makin bagus grafiknya, dan itu bakal jadi istilahnya apa ya, scalingnya mereka lah dari season 1, season 2, season 3, season 4, season 5 mereka naik terus, dan season 6 kemungkinannya bakal keluar, cuma gue gak tahu kapan karena di tawaran cuma 20xx. Anyway, balik ke G. Jadi G ini langsung ngambil setelah kejadian dari Symphogear yang Symphogear pertama season 1. Nah, itu ceritanya tetap sama. Kita masih ngurusin Noise, tongkat yang manggil Noise-nya masih ada, cuma nggak ada Vine-nya karena Vine-nya udah mati di season 1. Buat yang nonton season 1, yang belum nonton season 1, tonton, please tonton. I dare you, tonton. Gue bakal spoilerin semua. Terus mereka ketemu sama karakter baru namanya Maria Karzenda Eve. Ya, gue apa namanya, because of reason. Dia singer juga, sama kayak penyanyi, sama kayak Subasa lah, idol istilahnya lah. Terus mereka konser bareng di, gue lupa konser di mana. Konser bareng, bla 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 bla. Yukine sama Hibiki diserang, mereka ngurusin Noise. Episode 1, pokoknya struktur episode 1 diserang, do something, konser is biasanya gitu, itu bakal jadi trop, percaya sama gue. Terus setelah itu ya Hibiki pengen nonton konser dong, ya kesana. Terus tapi cuma agak telat karena ada misi, jadi Miku sama teman-temannya Hibiki udah nyampe di stadion yang mereka mau live. Terus live happen. Setelah duet Subasa sama Maria langsung aja biar Noise di mana-mana, Noise. Ternyata anak ini quote unquote dia evil. Jadi Maria ngasih tahu gua Vine. Semua orang yang tahu soal Vine kayak, wait, bentar, Vine udah mati season kemarin. Kenapa lo tiba-tiba kayak Vine? Which is aneh, karena kalau yang nonton season 1 udah tahu Vine itu udah mati, dan Vine udah bilang, gue gak bakal reinkarnasi lagi, please jangan panggil gue lagi. Gue cuma bakal nonton kalau misalkan emang butuh banget, istilahnya itulah. Dan mereka bilang, Vine, kami bakal bawa akhir dunia, basically gitu. Walaupun sebenarnya tujuan mereka bukan itu, tujuan mereka cuma pengen ngelepas kutukan Curse of Balal. Ya cuma Symphogear stuff. Dan Maria nggak sendirian. Di season kemarin kita punya Vine yang daliin Yukine sebagai antagonis. Di season ini kita punya 5 antagonis, 3 dikendaliin, 1 agak di area abu-abu atau lagi emang kurang ajar. 3 ini bakal jadi 3 antagonis penting karena ini adalah 3 Symphogear user musuh, jadi 3 lawan 3. Kita punya Subasa, Yukine sama Hibiki, dan kita punya Maria, Kirika sama Shirabe. Mereka punya gear mereka masing-masing. Tapi Maria interesting. Kenapa? Karena gearnya Maria itu Gangnir. Kalau misalkan lu udah nonton season 1, lo pasti tahu kalau, atau mungkin udah nonton season 2, pasti semua orang tahu kalau Hibiki punya Gangnir. Dan kenapa Maria punya Gangnir? Logika gini. Pas karena dia mati, yang ada di dalamnya Hibiki itu cuma pecahan Gangnir.
utuhnya, relik aslinya itu nggak tahu kemana. Dan sekarang nggak tahu ada di Maria. Itu bakal jadi plot point. Oh, itu plot yang keren. Jadi kita punya dua Gangnir, satu putih satu hitam. Jadi musuhnya itu semua hitam. Kalau misalkan dilihat dari warna mereka, jadi kalau tim yang baiknya Symphogear, timnya Hibiki, itu mereka base suitnya itu putih sama warna mereka. Jadi kalau Hibiki itu putih, oranye, Tsubasa putih biru, Chris putih merah. Sedangkan kalau musuhnya hitam, jadi hitam oranye, hitam hijau sama hitam pink. Jadi Kirika sama Shirabe, dua gear user lain yang ada di seri ini sebagai antagonis yang nurut banget sama Maria, karena Maria basically kakak, emak, tapi sebenarnya bukan, karena mereka di panti asuhan yang sama kurang lebih. Mereka punya gear, namanya Susagana sama Eiga 5, itu sebenarnya pedang. Dua pedangnya gue lupa, pedangnya Odin apa siapa gitu. Mereka sebenarnya pedang, cuma entah kenapa di Symphogear berubah bentuk jadi sabit sama somil, yang buat motong kayu tuh, yang gerigi, ya pokoknya itulah, gergaji yang buat motong kayu atau gue nggak tahu namanya apa. Ya pokoknya so something lah. Ntar mungkin gue kasih lihat gambarnya. Ada itu juga. Jadi ya lumayan interesting senjata mereka. Dan itulah premise season 1. Yes. Itu yang gue sebut itu season 1. Episode 1 dan season 2. Itu semua yang gue bilang itu ada di episode 1 season 2. Ya, ini bakal jadi tren di semua Symphogear. Mereka bakal ngeluarin film di season itu di episode 1. Bakal ada kayak big show of budget, terus kayak nge-set up konflik buat season barunya, dan go from there. Mulai ke spoiler territory, kita bakal dikasih tahu di episode 2, literally episode 2, bahwa salah satu saintis yang diselamatin Hibiki sama Chris di episode 1, pas mereka lagi bawa koper yang isinya Solomon Kane, namanya Dr. Ver. Iya, gue gak mau nyebut nama panjangnya karena susah banget. Jadi orang ini gila, lebih tepatnya. Dia pengen jadi hero, cuma cara dia jadi hero itu lumayan unik menurut gue. Pokoknya semua hal yang bisa lu ambil jadi heroism bakal diambil sama orang ini buat jadi selfish gitu. Jadi ya dia pengen nyelamatin dunia dari curse of Belial. Caranya gimana? Ya ledakin bulannya. Itu yang dilakukan sama dia. Terus gimana kalau gue mati aja sebagai hero sacrificing, dibatalin juga ntar. Pokoknya semua hal yang gila-gila dilakuin sama dia cuma buat jadi hero. Walaupun sebenarnya role-nya villain, tapi jujur orang itu lucu banget kalau ditonton. Karena setiap abis ditonjok itu rasanya puas gitu, tau gak? Kayak abis lu punya teman nih kurang ajar, terus lu tonjok kan, emosi lu hilang semua gitu. Tapi emang benar. Terus kita punya villain kedua, Dr. Natasha, which is emak angkatnya Maria. Nggak bisa bilang emak angkat juga sih. Mereka emang manggil Natasha mama atau mamamu, ya, emak. Iya, mereka juga nganggapnya cuma kayak ya emak. Dan dikasih tahu juga bahwa mereka ini agak beda ya dari Symphogear yang kita punya. Kayak Symphogear timnya Hibiki kan kayak mereka nggak perlu apa-apanya kan buat jadi, cuma butuh reliknya doang. Sedangkan kalau timnya Maria mereka butuh basically obat namanya linker. Itu namanya lucu banget menurut gue, linker. Jadi fungsinya linker itu adalah buat bikin badannya mereka itu bisa stabil sama Symphogear. Masalahnya efeknya itu nggak terlalu lama, dan itu bisa kalau misalkan habis pas lagi make, itu efek Symphogear bisa backfire.
Jadi kalau misalkan udah pernah nonton cerita tahu season 1 pasti tahu kalau Symphogear itu punya sistem backfiring. Jadi kalau misalkan lu makan kelamaan itu bisa backfire. Kalau misalkan lu nggak sinkron sama Symphogear itu backfire setiap lu ngapa-ngapain. Jadi mereka ini pakai linker buat nggak nemuin sinkronisasi antara Symphogear gear mereka sama orangnya langsung supaya nggak backfire. Masalahnya nggak harus satu yang lo pakai. Jadi linker itu kayak semana ya, segini lah, lumayan gede gitu kan, air isinya obat. Itu punya properti yang lumayan menarik. Kenapa? Lu kalau misalkan naruh satu ya basically lu bisa pakai Symphogear bebas. Lu pakai lebih dari satu, lu bisa pakai Swan Songnya mereka atau support song tanpa backfire. Yang menarik itu kayak pas gue denger kayak I mean that's logic. Mereka basically nyari full synchron, kayak bisa sampai 3 botol sekali make, kayak 2, 3 terus nyalain support song atau swan songnya terus biar bisa. Itu bakal jadi staple banget kalau misalkan mereka perlu ngapa-ngapain pakai swan song, ya linkerin aja, nggak bakal mati kok karena backfire-nya bakal lari ke linker. Terus fun Symphogear stuff, lu berantem bullshit weapon yang gue nggak ngerti gimana cara kerjanya. Sebenarnya gue ngerti sih, cuma ya buat orang yang nonton baru pasti kayak ini senjata cara kerjanya gimana. Karena ribet. Dan pokoknya Symphogear itu hal-hal ribet. Tapi di sini yang jadi masalah utama bukan villainnya. Villain gampang. Dr. Fair gampang. Hibiki punya cancer. Sebenarnya bukan cancer. Jadi serpihan Gungnir yang masuk ke dalam badannya dia itu nggak cuma diem aja. Jadi setiap kali Hibiki manggil Gungnir buat berantem, itu Gungnir tuh tumbuh di dalamnya. Jadi pas di scanning badannya Hibiki itu tuh semua badannya tuh relik semua. Jadi fully fused antara manusia sama relik. Jadi makanya Hibiki tuh dibilangnya tuh kayak manusia dewa. Which is agree, karena anak ini basically dewa, dia bisa nonjok apapun dan kayak I don't give a shit. Power scalingnya beda. Habis itu jadi di pertengahan season mereka mulai kayak oke, Hibiki jangan berubah, karena kalau berubah takutnya lo kenapa-napa. Masalahnya pacarnya atau temannya Miko diculik. Jadi pas mereka lagi berdua lagi jalan-jalan, lagi istilahnya Hibiki lagi libur lah. Lagi libur dari tugas, lagi jalan gitu kan sama Miko kan, di Tokyo Sky Tower kalau nggak salah. Terus tiba-tiba ada noise, dia ngetek dong. Hibiki mau jatuh, kata Hibiki udah lepas aja, gue berubah ke bawah, nggak kenapa kok, nggak bakal ada fall damage. Ya nggak bakal ada, cuma Mikunya tuh di atas itu kan, tenang gue naik ke atas. Pas mau naik ke atas, biar kontak atas. Tapi makanya Hibiki nggak mati, diselamatin sama Maria. Mungkin kalau yang baru yang kayak nggak peduli sama spoiler, yang sini kayak kenapa Maria peduli banget sama orang lain itu. Ceritanya panjang. cerita Maria tuh panjang dan nggak mungkin bisa gue difinishin satu sekali gue ngomong. Karena motivasinya Maria tuh aneh tapi make sense, kayak dia pengen nyelamatin orang tapi caranya salah, dia cari tahu kenapa dia nggak bisa nyelamatin orang karena dia salah. Kayak gitu terus on repeat buat 3 season pertama. Ya, 3 season pertama. 3 season pertama yang pas dia keluar. Jadi season 2, season 3, season 4. Itu kerja dari Maria, nyari tahu dia fungsinya dia di grup ini buat apa. Terus Miku diculik,
Dokter Fair kayak lu mau nyelamatin temen lu nggak? Ngomong gitu sama Miko ya otomatis kayak emang temen gue kenapa? Diceritain temen lu bakal kayak gini bisa mati gitu kan. Terus Miko akhirnya kayak udah deh biar temen gue nggak sengsara gitu kan. Dokter Fair somehow bikin Miko punya gear tanpa dengan cuma pakai linker sama relik yang mereka temuan yang mereka butuhin emang buat manggil senjata ultimate mereka dari sana nih. Gue pas denger itu kayak Dokter Fair, lu punya knowledge apa supaya bisa bikin orang yang sama sekali nggak pernah nyentuh relik ataupun linker tiba-tiba bisa pakai gear? Gua sampai sekarang masih bingung. Anak ini punya apa? Dokter Fair ini punya penelitian apa sih sampai bisa begini? Jokes aside, Miko jadi punya gear, cuma dia dipasangin kayak apa ya istilahnya? Alat cuci otak di belakangnya. Jadi dia nggak bisa nolak perintahnya Dokter Fair, misalnya gitu lah. Jadi dia turun lawan Tsubasa sama Chris. Kan lagi sebenarnya mereka lagi berantem sama Shirabe sama Kirika. Shirabe ketangkap, Kirika lari karena takut gara-gara Sensojin datang kayak big laser ya. Jadi setiap simbol itu kan unik kan, satu ada pedang, satu ada crossbow atau tembakan gitu kan, satu sabit, satu saw blade, satu tangan, satu spear. Ya yang ini laser kaca dengan laser gede lagi. Dan Sensojin itu punya sebuah properti yang unik, di mana Sensojin itu punya properti di mana dia bisa ngancurin relik atau apapun basically dari apapun. Jadi kalau misalkan lu punya something itu misalkan nih lu punya kayak Hibiki punya cancer relik, itu bisa hilang kalau ketembak sama Sensojin. Masalahnya kalau ketembak ya Hibiki nggak bisa pakai gear lagi karena gearnya dihilangin, nggak ada badan dia. Nah basically a beam atau laser yang bisa mempurify apapun. Jadi lu punya dosa apapun bakal hilang. Which is pretty good. Tapi abis itu akhirnya kejadian Hibiki punya cara, dia berubah, ambil Miko, lari ke tempat di mana lasernya mau ketembak. Mereka berdua datang, hop, lasernya datang nembak mereka berdua, dan mereka berdua lepas dari gear mereka masing-masing. Oke, mereka berdua selamat, istilahnya gitu lah. Habis itu Dokter Fair, senjata ultimate mereka keluar, itu kayak pulau dari bawah laut tiba-tiba nongol, kayak namanya Frontier. Itu biasanya kayak pulau penuh sama relik gitu, penuh sama alat relik gitu lah. Gue nggak tahu ngerti juga gimana cara Frontier kerja. Pokoknya ya saya, lo ke situ, lo bisa ke bulan. Itu intinya. Jangan tanya gue gimana caranya. Itu kejadian. Abis itu Nephilim yang sebenarnya udah mati sebenarnya. Oh ya, gue belum bahas Nephilim ya. Iya. Ya, gue gak bakal ngebahas Nephilim. Udah harus dia nonton. Please tonton Symphogear, please. Please, tonton Symphogear. Anyway, kita udah mau sampai akhir sebenarnya. Jadi basically ya akhir Symphogear gimana sih? Mereka battle segala macem, bla bla bla, talk no jutsu. Iya, dan kalau misalkan lo pada matiin asistennya Tsubasa Ogawa bukan orang biasa. Kayak di season 1 kita tahu Genjiro itu bukan manusia biasa. Orang ini bisa ngebantai dewa basically. Cuma kayak
orang biasa. Ogawa juga sama, cuma Ogawa nggak sebullshit Genjuro. Orang ini ninja. Ogawa tuh ninja. Kayak kalau nggak dikasih something tuh Ogawa tuh bakal jadi bland banget karakternya. Mereka kata mereka gimana ya supaya Ogawa jadi interesting ya? Kita bikin dia ninja aja gimana? Dan keren. Ogawa tuh lucu kalau lagi jadi ninja. Aneh gitu. Di season ini diperlihatkan bahwa bullet itu bisa diprintir sama dia. Jadi peluru nih nembak, ping kan bisa peluru lurus gitu kan, sama dia bisa nembak tendera di gini, pelurunya belok, which is keren. Gue pas kayak, excuse me, gimana caranya lo bisa ngebelokin peluru? Ogawa, tell me. Habis itu Maria sebagai victim di situasi ini karena Maria akhirnya nyadar kalau Dr. Fair itu enggak baik. Dr. Fair itu kurang ajar, frustasi dan bingung dia mau ngapain. Terus tiba-tiba Dr. Fair nongol kayak, minggir, gue punya urusan. Terus Maria berubah pakai gearnya dan niatnya mau ngebunuh Dr. Fair. Cuma Hibiki datang. Sekali lagi, Hibiki kondisinya sekarang nggak punya gear. Manusia biasa ketemu sama orang yang pakai gear. Masalahnya, gearnya Maria apa? Changnir. Hibiki gearnya apa? Sebelum hilang, Changnir. Jadi dia di stop gini, tombaknya tek dipegang sama Hibiki, kayak udah berhenti dah, biar gue aja ngurus. Dan the most keren thing happen. Hibiki teriak, gak teriak sih, dia nge-chanting apa yang dia pakai buat manggil jangan Balwisner kalian bener kan? Gearnya Maria diambil sama Hibiki. Ternyata itu bisa kejadian. Dan gue kayak, oh bisa toh kalau misalkan emang udah sinkron. Oke. Jujur aja pas gue nonton itu kayak, hah? Bisa diambil? Oke. Jadi Maria sekarang yang punya gear, tapi dia sebenarnya masih punya ya full gear, tapi sebenarnya gearnya rusak. Itu punya adiknya. Adiknya ada pernah di eksperimen dan dia bisa pakai gear fully tanpa linker, tapi mati dan gearnya rusak, begitu. Dan yang benernya nggak ada karena Vini udah mati. Ya, Vini yang bikin gear. Ya sekali lagi, kalau misalkan lo belum nonton season 1 dan nonton video ini, lo bakal pusing apa yang ngomongin karena gue ngomong berantakan. Yes. Dan seperti biasa Symphogear akhir season mereka kumpul rame-rame, nyanyi swan song, mereka dapat X-Drive. X-Drive itu basically baju mereka di amplify jadi punya sayap-sayap gitu. Itulah X-Drive basically, buat ngalahin Nephilim yang udah dibangkitkan lagi sama Dr. Fair. Sekali lagi gue gak bakal ngebahas Nephilim karena Nephilim konsepnya udah ribet. Jadi basically Nephilim itu kayak monster gede yang makan gear, yang makan relik, istilah gitu lah. Terus makanya ke orang asa, bawa Nephilimnya ke orang asa, terus kayak oke, gimana cara kita ngebunuh Nephilim? Kita punya tongkat yang manggil noise kan. Gimana kalau kita buka aja tuh pintu di mana noise kesimpan? Semua orang kayak that's work. Jadi akhirnya mereka ngebuka pintu buat pintu ke gerbang gerbang ke dunia noise. Mereka dorong Nephilim ke dalam lubangnya ketutup. Mereka buka lagi lubang di bawah supaya mereka bisa keluar, dan mereka bakal basically nutup lagi lubangnya supaya Nephilim nggak bisa keluar. Intinya begitu. Cuma ya dalam mereka bonus banyak nih, gimana cara kita bisa keluar dengan aman gitu kan.
Akhirnya ya mereka pegangan tangan, combine power, jadi ngesummon 2 tangan gede. It's a good stuff dari Silverger. Silverger itu semuanya tuh aneh-aneh, dari jurus, armor, lagu, bagus. Terus sekali lagi di video kemarin gue juga pernah bilang kalau Silverger itu punya ciri khas di mana akhir season mereka bakal ngeluarin sebuah jurus di mana itu bakal punya nama openingnya, dan di sini nama openingnya keluar lagi pas 2 tangan kayak gini. Ya basically itu sebenarnya itu reference Gagar sih, soalnya yang satu putih silver, yang satu kuning emas. Nama jurusnya kalau gue nggak salah Vitalization, itu nama openingnya. Dan terus mereka keluar, mereka ditransform keluar dari armor Silverger mereka, tapi gerbangnya masih kebuka. Jadi gimana dong? Ada Miko kok. Yap, Miko lari, ambil tongkatnya, wing, dilempar. Gue nggak tahu gimana cara ada orang dari bumi melempar ke langit yang jaraknya ya lumayan jauh gitu ya, dan masuk gitu ke lubangnya. Gue penasaran deh, Miko sebenarnya apa sih? Ya orang sih. Iya cuma ya kayak lagi Silverger gak ada yang masuk akal. Dan itulah akhir dari G dan Marian ditahan. Ya itu aja sebenarnya dari Silverger. Sekali lagi kalau misalkan agak berantakan ya karena Silverger berantakan dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa komen di bawah dan like dan subscribe. Kita bakal ketemu lagi, mungkin bakal upload lagi, mungkin lebih, soalnya kuliah gue udah waktunya libur, jadi ya sampai jumpa di video berikutnya. Bye.